Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memaparkan materi atau menjelaskan materi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Anggira Anggraini dari Universitas Inaba. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang public speaking ya, seputar public speaking. Sebelumnya, ada yang tahu public speaking itu apa? Ya, boleh, Salsa? Berbicara di depan umum. Oke, ada yang lagi? Ada yang tahu lagi? Boleh? MC. Oke, di sini saya akan jelaskan ya seputar public speaking. Dari kata-katanya sendiri kan bisa kebaca ya, public itu yang berarti kan Publik. ya atau umum gitu ya, halayak, dan speaking adalah berbicara. Jadi secara garis besar itu public speaking adalah berbicara di depan umum. Namun secara jelasnya akan saya jelaskan. Oke, public speaking adalah cara seseorang untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pesan kepada secara halayak dengan cara terstruktur, jelas, dan menarik. Tujuannya untuk mempengaruhi audiens gitu ya, untuk mengajak audiens, menginspirasi audiens gitu kan, agar audiens tuh percaya gitu apa yang saya ucapkan gitu kan. Oke, dalam public speaking sendiri tuh kan kita nggak bisa asal ceplos-ceplos ya, harus ada hal yang diperhatikan gitu ya. Hal yang harus diperhatikan yang pertama itu penguasaan materi gitu kan. Oke, sebelum kita melakukan public speaking itu kita kan harus paham gitu tentang materi apa yang kita akan sampaikan, bukan cuma hafal, karena cuma hafal doang kita nggak akan bisa menjawab pertanyaan audiens gitu kan, misalnya nggak hafal, nggak paham. Oke. Lalu yang kedua itu ada tujuan dan audiens. Oke, untuk melakukan public speaking sendiri itu kita harus mempunyai tujuannya yang jelas gitu ya, dan harus tahu tipikal audiens itu seperti apa gitu kan. Jadi kita harus meriset dulu lingkungan audiens, apa yang audiens butuhkan gitu kan, agar tujuan kita melakukan public speaking itu lebih jelas gitu kan. Oke, yang ketiga itu ada struktur penyampaian. Nah, untuk melakukan public speaking itu kita harus nuntut ya, menjelaskannya tuh ya. Dari yang pertama ada pembukaannya itu harus jelas, dan isinya juga tentang apa gitu kan dalam melakukan public speaking itu. Dan terakhir itu ada penutupan. Oke, lalu ada yang keempat itu ada teknik penyampaian. Nah, untuk menyampaikan public speaking itu kita harus jelas ya intonasinya, gerak tubuhnya, karena kan kalau misalnya kita melakukan public speaking tapi kita bahasa verbalnya nggak digunakan, kayak public speaking adalah cara, kan nggak enakan gitu ya, rasa enakan gini gitu kan, jadi lebih enakan gitu. Iya. Lalu yang kelima itu kita harus percaya diri, harus confident, karena kalau kita nggak percaya diri, materi yang kita sampaikan akan dianggap tidak percaya gitu, ngerti gak sih kan? Kurang, kredibilitasnya kurang gitu kan. Jadi kita harus percaya, karena walaupun persiapan kita udah matang, udah bagus, tapi percaya diri kita jelek, kita gugup saat public speaking kan sama aja ya, jelek, jadi dianggapnya tuh nggak bagus gitu kan. Benar kan Salsa? Iya. Oke, sebelumnya ada yang mau dipertanyakan nggak tentang public speaking itu apa? Seputar public speaking, boleh Ramdan? Ya, cara mempercaya apa ya? Jadi kalau misalnya kita teknik mempercayai, misalnya ada customer nih, Ya. terus customer ini itu kan misalnya kamu jualan mau apa gitu, cara mempercayakan bahwa ini bagus tuh kayak gimana? Oke, yang pertama itu harus bener ya, dari apa sih ingredientsnya harus bener, harus ada buktinya, sesuai buktinya gitu kan. Jadi kita bisa pede untuk memperjualkan produk kita, karena kita udah punya datanya tentang si produk yang kita jual gitu. Paham? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh, Salsa? Kalau public speaking tuh harus ngepersuasi orang gak sih? Persuasi. Beda-beda ya, tergantung tujuannya kita melakukan public speaking itu apa. Kalau misalnya kita untuk mempromosikan sebuah produk kan kita harus persuasif ya, harus bisa mempersuasif, harus bisa mengajak orang lain gitu. Karena nggak semua kan komedi dianggap persuasif atau enggak? Persuasif, soalnya biar audiensnya ketawa. Oke, itu bukan persuasif ya, itu kayak menghibur. Oke, sebelumnya ada yang bertanyakan lagi? Atau cukup? Cukup. Oke. Sebelum ke depan, saya akan menjelaskan ya apa aja yang penting untuk mempelajari public speaking gitu ya selama saya kuliah.
Nah, menurut saya pribadi saat kuliah public speaking itu yang penting kita harus berani, harus pede. Karena biar orang-orang tuh percaya gitu pada kita apa isi materi kita. Lalu kita tuh harus belajar karena saat public speaking tuh orang pasti bertahap gitu. Kalau dia semakin terbiasa public speakingnya juga pasti bagus gitu. Oke, sekian dari saya. Maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.